Kita nggak Oke, serius. oke, Jebreters, kita juga kedatangan yang tadi udah kita bilang ya, ada seorang striker ganas ya, baik dari sisi torehan gol maupun juga torehan kartu yang sering dia peroleh ya, tapi nggak apa-apa karena dia punya marga, apalagi marganya juga ini menandakan memang dia seorang naga ya, sehingga memang mungkin orang memakluminya. Ada Ferdinand si naga di Siap, sini. Selamat apa Kareba? baji-baji. Bisa berapa bahasa sekarang, Le? Enggak lah, enggak. Sunda Kalau sini kan bisa, Sunda, Batak, Batak, bahasa Makassar. Jawa, Jawa sedikit lah. Makassar pun sedikit. Jawa Enggak terlalu. sedikit. Yang pasti bahasa Batak lah. Di Pulau Jawa selain di Persib di mana lah mainnya nih? PSM ya. Di PPSM Magelang. Sisanya nggak ada ya. Jawa Timur nggak ada ya. Di Jawa Timur pernah ada kompetisi di sana, ikut. Lupa nama timnya itu. Ada pernah satu kali sana. Pernah Tapi satu kali turnamen ya. aja. Turnamen aja. Turnamen. Nah sekarang Lai kan di PSM udah dari 2016 ya. 2015. Lu 2015. 2015 waktu masih Piala Presiden. Apa yang membuat begitu kerasan sekarang di Makassar? Sementara Lai ini kan terkenal tipe perantau juga ini kemana-mana. Walaupun nggak seliar Hamka ya. Kalau Hamka ini Ya, kayaknya kemana pun dia tiap tahun pindah. Apa ini membuat kerasan? Keluarga kah? Duit kah? enggak lah. Supporter kah? Enggak. Faktor utamanya keluarga lah. Karena istri kan sudah menetap di sini. Anak juga udah sekolah di sini. Terus di tim PSM juga sudah ke keluarganya. Perasaan juga mungkin karena sudah lebih dari 3 tahun di sini. Jadi untuk keluar pun agak lain gitu. Setelah kemana-mana, kota Makassar ternyata udah cocok ya. Cocok sampai dibutuhkan. Kalau sudah enggak kan ya Itu kita yang pergi juga cari lagi. selanjutnya yang mau gue tanyakan. Kadang pemain ada romantisme dengan klub tertentu. Ya, Tapi ketika misalnya klub tersebut yang mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi nih tempat nih dengan pelatih yang ini untuk kau di sini, kira-kira ya, kalau itu pandanganmu gimana? ya. Aku akan keluar. Menghormati keputusan pelatih, ya akan keluar. Tapi mungkin agak berat untuk ini sama supporter. Tapi ya mau tidak mau karena ini kan kebutuhan tim. Aku kan juga harus menghargai kebutuhan tim dari pelatih. Tapi kalau Ya. masih dipercaya, walaupun mungkin tidak ada jaminan sebagai tim utama, Ya. udah pas di sana sekarang sampai Dari saat tahun ini ya. 2016 aku nggak ada jaminan utama di PSM. Hmm. Dari tahun 2016 sampai sekarang. Apa itu yang membuat momen orang mulai bilang seorang Ferdinand Sinaga sudah mulai berubah? Dari sisi temperamen, dari sisi pengambilan keputusan, bukan di dalam lapangan ya, tapi mungkin di Ya, luar lapangan. ya dibilang enggak juga karena mungkin ini saatnya aku ada turunnya. Jadi harus terima lah. Harus terima. Jadi harus belajar, memang belajar yang kita jangan hanya belajar di titik di atas saja, tapi kita belajar waktu kita di titik terendah juga kita harus bertahan. Waduh, Disitulah. memang biasa. Kalau ngomong gini memang kita cantik-cantik rasanya. Begitu udah ada yang sikut sedikit. Bukan gitu. Ya, tapi sedikit emosi tapi nggak bisa di itu lagi. Nggak bisa. Iyalah. Beda. Udah beda ya. Itu kenapa Beda sih? sekali. Memang kenapa itu? Itu memang apa memang sudah dari dulu atau memang menunjukkan sebuah gairah atas minat kita ke sepak bola atau ada juga mungkin latar belakang yang membuat kita temperamen yang membuat kita memang kelihatan apa ya? Ya seorang Ferdinand Sinaga lah. Ya mirip-mirip gue sih sebenarnya, cuman kan gue bukan pemain bola. Enggak lah. Dulu aku keluarga memang di orang Batak. Orang Batak. Kita tahu lah, ya kan Bang, orang Batak itu keras. Apalagi di perantauan kan memang harus keras. Jadi kalau kita lembek-lembek di perantauan, ya kena siku orang gitu. Jadi memang kita harus punya karakter. Terus dulu pun bapakku kan supir. Antar kota antar provinsi ya. Ya antar kota provinsi. Jadi sering kumpul di rumah banyak supir-supir. Jadi
mereka berbicara tentang perantauan di jalan-jalan raya. Itu di mana, Le? Itu di mana waktu itu? Bapak masih... Di Lampung aku, di Lampung. Oh, di Lampung. Lahir Bengkulu, Le, kan ya? Lahir Bengkulu. Oke. Jadi dengar-dengar itu... Sering dengar mereka cerita masalah perantauan, di bis itu bagaimana kerasnya perjalanan, apa segala macam. Jadi ke save di memori itu, oh iya ternyata hidup itu memang keras. Jadi aku memang harus keras. Kalau aku lembek sedikit, mungkin orang akan sama kayak bawa mobil, kalau dia pelan sedikit disalip orang, penumpang di depan udah diambil. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi memang sudah orang kita kali ya, perumpamaannya angkot ya. rapat. Tapi memang itu. Jadi tertanam sama aku. Tapi terus merantau ke Bandung itu lah sama orang tua. Sama orang tua. Karena di sana kan Namboru. Kakaknya bapak suruh, ya sudah coba peruntungan aja lah kalian datang ke Bandung. Kalau bisa nggak usah lagi jadi supir. Bis. Di sini aja bawa. Umur berapa itu? Aku umur 10 tahun. 98. Diajak lah sama bapak sama orang Amang itu ke Bandung. Ke Bandung. Pindah kita semua. Pindah ke Bandung, di sana pun di Bandung, itu pun aku main bolanya dari umur kelas 14 tahun. Sebelumnya enggak maksudnya main tapi enggak masuk main tapi enggak masuk sepak bola. Main di pinggir rel kereta api sama anak-anak stasiun. Main. Itu aja. Sampai akhirnya ada temanku yang ajak, dia bilang, "Ayolah kita main di SSB aja, coba." Cobalah. Cuman dengan catatan aku bilang, kalau masuk SSB, bilang kalau dia SSB-nya minta bayaran, iuran, untuk bayar. Kan biasa bayar SPP. Sudah bulanan, sama uang masuk. Aku bilang, kalau memang untuk bayar, aku nggak mau, aku bilang. Karena memang keadaan kan memang sulit, susah, nggak bisa bayar. Dulu akhirnya orang Amang itu di Bandung jadi lanjutin kerjanya apa? Supir juga, tapi supir angkot. Oh, apa? Elang Cicadas, Cinoyom? Majalaya Cicalengka. Oh, Majalaya Cicalengka. Oh, lumayan. Kami tinggal di Cicalengka, ya. Oh, Cicalengka. Di Cicalengka. Jadi itu angkot pun yang punya kan Namboruku. Jadi Namboru yang ngajak itu. Ya. Oke. Jadi di rumah pun mama buka warung gitu, lontongan. Jadi lebih inilah. Lebih enggak jauh-jauh sama bapak begitu. Jadi setiap hari bapak pulang. Balik. Kalau di Lampung kan dulu bapak pulang per 1 minggu, 2 minggu nggak pernah ketemu. Iya, karena apa kan bis itu kan? Iya. Orang bapak keras juga berarti didikan. Wah. Tapi keras. Paling keras mama lah. Oh, malah mama. Karena aku waktu kecilku kan nggak terlalu sama bapak kan, karena bapak pergi terus. Apa omongan aja kali ya, atau galak juga? Enggak, memang galak, memang keras. Disiplin memang ya? Keras. Memang disiplin. Jadi sampai sekarang pun kalau aku pulang ke Bandung, ditahu aku main bola kan. Jadi pulang ke Bandung, kalau pergi sama teman itu jam 10 harus pulang ke rumah. Jam 9. Enggak boleh gini. Pemain bola harus jam 9 pulang ke rumah. Tidak boleh. Biar sudah menikah, sudah punya anak, tetap pulang ke rumah. Itu kalau liburan. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh iya? Nggak boleh pulang telat. Karena dia bilang harus dijaga kondisi, tidur jangan terlalu malam. Gitu, kalau bapak sama mama. Sehat-sehat sampai sekarang ya? Sehat. Tapi jarang loh, apa orang kita mau berkarir seperti Layak, terutama main bola, langsung disupport. Memang disupport. Dulu kan aku tadinya mau jadi tentara waktu kecil. Nah, lebih banyak yang mendukung jadi tentara orang kita. Iya. Aku dulu mau jadi tentara. Cuma karena di hobiku, terus dulu di Lampung juga jadi anak gawang PSBL dulu. Oh ya, Bandar Lampung. Ya, Bandar Lampung PSBL. Di situ jadi hobi main bola setiap hari tersalurkan, jadi pengen jadi pemain bola. Ya sampai sekarang puji Tuhan ya pemain bola. Orang rumah langsung dukung. Jadi pemain bola. Dukung. Tapi hanya mendukung dengan doa. Tidak didukung yang lain. Kan, karena mendukung yang lain kan. Karena aku pun sepatu bola aku kan bukan mama yang beli. Bukan jadi? Bapak.
abang Laiko, anaknya Namburu. Ya. Lae. Ya, karena dia lihat aku suka main bola, dia bilang aku belikanlah sepatu bola. Dia bilang, oke lah, terima kasih untuk masuk SSB. Masuk SSB. Itu akhirnya nggak berbayar? Enggak, karena gue bilang kalau suka dengan mainku ya silakan. Tapi kalau enggak suka untuk membayar aku nggak mampu bilang. Akhirnya pelatihnya waktu dulu Pak Dadi di Cicalengka sana, dia bilang oke lah, langsung ikut kompetisi turnamen Persib KU15. Karena di situ 14 langsung bisa masuk di usia 15, main berapa pertandingan terus dilirik masuk untuk seleksi Persib U15 tahun 2003 itu. Ribuan kita seleksi masuk di Persib 15. Dari situ langsung mama sama bapak mensupport sekali ya. Senang sekali. Karena satu-satunya orang Batak di sana kan. Iya betul. Iya, betul. yang masuk di sana 2003 masuk Persib 15, 2005 masuk Persib 18, terus dari situ langsung masuk Persib terus. Habis aku lepas di 23. Lepas di Persib U23 ditawarin untuk naik senior, tapi aku menolak. Oh, malah menolak itu ceritanya. Ya, karena kulihat pemain-pemain yang lain, pemain-pemain muda masuk di Persib itu kan agak jam terbangnya nanti agak kurang, Bang. Siapa waktu itu ya pemain-pemain seniornya? Masih zamannya Patricio Jimenez, terus masih ada Escobar. Escobar, siapa lagi? Yang Alejandro Tobar. Yang pernah di Medan juga. Ya, kan pemainnya bintang-bintang semua, kelas-kelas semua. Ya. Jadi malah Lae yang bilang untuk menolak dulu tawaran di usia di senior. Di senior. Padahal udah ditawarin kontrak itu ya? Enggak, magang. Magang. Iya, istilahnya magang. Kan dulu magang. Ya, kata Dado juga tadi magang. Daripada magang melulu katanya gitu. Ya, daripada kita magang lebih bagus keluar. Nah, di situ aku untuk keluar aja lah. Ke Persibat Batang. Itu bisa ke Batang? Sempat ke PSMS Medan. Oh, sempat? Seleksi di Medan loh. Sebelum ke Batang? Sebelum ke Batang. Terus? Seleksi ke Medan. Terus aku telepon sama Bang Sakti. Ada hubungan nggak sama Sakti? Sinaganya. Iya, jadi nggak dekat sebenarnya kalau dari. Oke, terus? Ya. Terus aku telepon Bang Sakti lagi SEA Games apa dulu itu. Tapi ya itulah kita ya, penuh dengan proses dan ternyata bisa membanggakan. Aku cerita cukup yang di juniornya, Lae. Terus waktu timnas cerita di awalnya. Karena setelah udah tahu di dalamnya timnas mungkin ada cerita lain kan kita nggak perlu tahu kan. Karena kan pasti membanggakan bangetnya pas di awal kan. Drama-drama setelah itu kan setelah yang tidak dibayangkan kan. Oh, ternyata begini ya kan gitu kan. Ya. Yang tidak terbayangkan 2014 lah. Itu ya. Itu gimana sih? Bisa gacor begitu lah itu. Di 2014. Itu karena pemain kita waktu di Asian Games itu saling percaya itu. Jadi nggak ada yang istilah senior. Kan kita 3 senior itu hari. Coach Aji panggil tanpa seleksi, aku langsung berangkat. Jadi nggak ada perbedaan itu yang bikin tim bagus. Tidak ada anak emas, anak ini pemain dari ini nggak bawa saya di tim ini saya jadi kapten apa segala macam, nggak ada. Pas kita gabung di situ semuanya merendah untuk Garuda. Ya, itu senangnya di situ. Jadi kenangan yang paling indah emang lah itu di 2014 untuk timnas. 2014. Bukan hanya prestasinya itu sebagai top skor kan? Ya. Tapi karena memang suasana dalam tim dari pelatih sampai pemain. Ya, tapi yang paling itu 2016 itu yang paling kuat sekali. Kalau kenangan yang paling ini kan aku 2014. Tapi kalau untuk yang paling erat sekali itu 2016. Antar tim dan pelatihnya, antar pemain dan pelatih. Pemain. Antar pemain. Pemainnya itu. Kenapa tuh bisa begitu? Ya itu yang tadi Dado bilang itu nggak ada sama sekali sedikit pun karena di situ kan tipikal senior semua. Kita dari semua suku ada di dalam.
Jadi nggak ada perbedaan. Biasa ini komplot di sini, ini orang ini saja, orang ini saja, orang ini saja. 2016 itu memang kompak, betul-betul kompak. Bandel-bandelnya juga kompak ya. Hampir lah. Ya, karena 2016 itu satu suara. Iya. Satu suara. Dan itu momen yang kadang-kadang nggak bisa didapatkan dalam timnas pun kan. Ya, dan di situ kan pemain seniornya Kakak Boas. Yes. Ya, di situ dia kapten dan semua pemain junior hormat. Begitu. Nurut ya. Iya, nurut. Makanya di situ aku bilang, setiap timnas itu jangan hanya di timnas senior itu jangan hanya pemain yang ini, harus ada satu pemain senior yang dicontoh atau ditakutin. Maksudnya dihormatin supaya tetap terjaga dalam kondisi tim. Pemain senior yang pernah main sama Ferdinand Sinaga yang paling kau respect siapa? Boas, ada Mas Bambang. Kalau Bambang udah kebanyakan. Kita ngomong Boas saja. Kenapa Kakak Boci? Karena dia jarang bicara. Itu akan kena di pemain. Oh gitu dia? Gitu. Iya. Dia kasih tahu pemain. Dia jarang-jarang. Ini bicara ini itu. Tapi satu kali kita harus begini. Tapi langsung pemain itu langsung oke, iya betul. Kita harus begitu supaya gitu. Itu yang saya rasakan kalau Kakak Bos. Dan itu pas ya, dengan gaya seperti itu kepemimpinannya pas sama kau ya? Pas. Karena tidak terlalu banyak ini menunjukkan ini itu. Kalau masalah kualitas kita tahu lah. Kualitasnya Kakak Boas kan bisa lah menjadi orang-orang yang sombong begitu kan. Tapi dia tidak. Dia tidak menunjukkan itu. Dengan kualitas yang tinggi begitu, dia masih tetap respect lihat pemain muda yang harus dikasih tahu, harus begini. Kalau mau jadi tim, jadi pemain yang bagus harus. Iya. Kalau BP kan dia sombong. Sombong tapi nggak tinggi-tinggi. Ya, kalau Mas Bambang itu beda. Dia punya apa? Kalau kita nonton Ariel, itu di panggung itu kayak besar ini sekali itu. Karisma. Lihat berkarisma itu kalau Mas Bambang. Berkarisma sekali. Kalau lihat biasa begini ketemu biasa aja. Tapi pas dia di dalam lapangan kayak wah. Emang gitu ya? Berkarisma sekali dia. Makanya aku lihat kalau ketemu gitu kan. Ketemu biasa kalau waktu di timnas juga makan bersama itu kayak begini biasa. Tapi kalau di dalam lapangan kok lain begitu. Dia kayak patut dicontoh begitu kalau di lapangan. Gitu ya? Iya. Tapi kalau di luar lapangan ya udahlah nggak usah dicontoh ya. Tapi dalam bisa beda ya. Itu berkarisma, memang beda. Berkarisma. Nah, penjaga gawang yang paling menurut lu tangguh untuk lu bobol? Andri Tani. Aduh, jangan dia dong. Dia ntar makin bagol. Makin besar kepalanya. Makin rontok rambutnya. Iya. Kenapa Andri Tani? Enggak. Karena satu, aku sama-sama kita dari timnas U23. Jadi dulu penalti ditangkap. Dia tahu arahnya. Jadi di timnas pun kalau dribble 1 lawan 1, dia sudah tahu aku pasti ke arah sini atau ke arah sini. Dia udah tahu. Jadi di pertandingan tuh dia sudah, oh iya bola pasti ke sini. Oh iya bola pasti ke sini. Jadi tetap kebaca, susah sekali. Jadi aku mau rubah pun susah. Andri Tani itu ya? Mau dirubah. Kaki kanan susah. Iya. Malah turun nanti kontrak. Gara-gara kaki kanan. Itu jarang juga loh itu orang Batak kayak bot begitu ya kan? Tapi kaki kiri itu ada cerita. Kau latih apa memang dari dulu ke kiri? Memang kiri ya. Memang dari ini memang kiri? Memang kidal. Tulis pun juga? Tulis kanan. Oh gitu? Tulis kanan. Tulis kanan. Tapi dulu sempat tangan kiri, tapi kan bilang tangan kiri. Masa untuk cebok. Iya. Tapi jadi ada keuntungan kan kau dipakai kaki kiri dengan posisimu striker yang terbatas orang di depan. Ya, dulu aku main back kiri, Bang. Dulunya? Ya, main gelandang. Oh iya. Gelandang, terus main ke back kiri. Back kiri, Pak Jajang kasih naik ke sayap kiri.
Tapi Pak Jajan bilang sayap kiri waktu 2014. Nah, 2014 itu aku baru main striker. Oh, yang pas di Persib? Iya, karena Jibril Kolim cedera. Iya, yang depan. Nah, nggak ada striker. Tapi aku tahu kau gelandang, iya. Pernah bek kiri ya? Bek kiri dulu. Tahun berapa yang bek kiri? Dulu kan? Dulu Iya kan? masih junior. Iya, gelandang aku tahu. Terus akhirnya Gelandang. Pak Jajang yang iniin lo jadi depan. Ya. Terus karena mungkin kalau lari ngelewatin garis terus, jadi ini kan bagus main sayap. Iya benar. Sampai ke pagar waktu itu ya? Sampai ke pagar naik. Sampai naik kan ke pagar kan? Sampai naik ke pagar. Itu saking nggak lihat garis itu, Bang. Tapi nikmati, Bang. Ada cerita kan, jadi enak. Ada cerita. Pagar mana aja kau naikin ya? Kayak di Arema sekali ya? Enggak, Arema enggak. Enggak ya? Enggak. Kayak pernah 2 kali kau naik pagar lah. 1 lah. Nggak ada juga yang sambil marah-marah ke tribun, nggak kau naikin pagarnya, tapi pernah ngomel-ngomel. Iya kan? Tapi Bang, aku itu orangnya itu. Jangan kalau misalnya maki apa segala macam, oke, silahkan saja maki. Tapi janganlah yang namanya bawa orang tua dalam makian kita. Terus dibawa istri atau apa, anak, kan janganlah. Jadi kalau aku maki saya, silahkan. Dengan kata sekotor apapun silahkan. Jangan bawa-bawa yang lain itulah ya. Ya. Jangan sampai bawa orang rumah. Tapi kalau bawa orang rumah ya, maaf. Itu sudah lain. Ada batasannya itu. Ada batasannya. Zidane lah. Ya. Zidane lah. Seorang Zidane saja. Iya. Pemain itu kan pemain paling tenang apa. Satu kali dibawa keluarga langsung gitu. Selesai. Betul. Coba itu kalian dengarkan itu ya. Dan itu saya betul itu. Ada mungkin orang yang bisa tetap maklumin, ada yang bagi orang tertentu itu udah sesuatu yang tidak bisa ditolerir ya kan? Iya, betul. Itu jadi harus kita sama-sama sekasar-kasarnya mencaci, tapi jangan bawalah orang rumah. Betul. Nggak bagus. Kemudian ke hubungan dengan fans, yang ku baca update terakhir mesra kali sama para pendukung PSM ini. Kayaknya udah memang tanda-tanda juga masa depan ini memang udahlah, pokoknya di situlah ya. Tapi bukan cuma di PSM aja, Bang. Oh, bukan di PSM. Selama aku membela tim sama supporter selalu dekat lah. Jadi dari mulai di Batang dulu sampai di sekarang ini semuanya dekat. Dekat. Kau kan orang Batak tetap ya, apapun itu ceritamu di Bengkulu, kau ke Bandung ya kan? Iya. Terus juga, tapi orang tua di Bandung. Di Bandung, orang tua di Bandung. Iya. Apa enggak mengakhirinya antara di Medan atau di Bandung kau? Tetap aja, orang Batak tetap aja punya keinginan yang bermarga, pokoknya dia harus nyobain dulu juga di PSMS. Aku nonton Rico main di Medan pun dibully. Dibully dia. Aku enggak lah, aku enggak dibully kemarin. Dibully. Enggak ya? Satu kali tackle ankle baru langsung dibully. Kan waktu itu kan akhirnya magang aja kan? Iya. Tapi itu pun nggak kau ambil. Kalau akhirnya bisa ke Liga 1 mereka, masih ada nggak keinginan kau main di PSMS Medan? Masih lah, Bang. Hati kecil kita selalu mau pulang ke bela kampung kita lah. Ya Bang. Ada itu, Bang, ada. Ada nggak ya? Mungkin lah. Apalagi bukan cuma aku. Bapak itu yang paling kuat sekali. Iya dong, Pak. Kan bangga dia pasti. Iya. Karena dia bilang, harus. Mudah-mudahan lah ada kesempatan. Amin. Kalau ke Bandung lagi? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu lah. 2, 1, KO. Aku dari tadi terbawa irama lain nih ngomongnya kan, ini dari tadi kita main jalur lambat ini kan. Nah, berarti perlu kutambah lagi apanya kan, bobot pertanyaannya tapi tetap dengan gaya lambat kan. Enggak, aku pernah ini, Bang. Pernah berselisih dengan satu media. Oh, dia
dia bawa-bawa Persib gitu. Tapi aku sudah bermain di tim lain, bawa-bawa Persib agak sedikit menjelekkan lah. Langsung makanya aku bilang, ya biar tahu aku susah sekali menjawab kenapa Persib untuk pulang, kenapa aku untuk. Karena aku bilang, kalau saya bukan jadi pemain bola, mungkin saya ini akan jadi bobotoh begitu. Makanya aku senang gitu sama Persib itu. Ditanya kembali lagi, aku nggak bisa jawab mau pulang atau enggak. Karena aku sama Persib sudah, nama Persibnya sudah melekat. Terus karena dari kecil aku kulihat Persib, terus aku dididiknya juga jadi pemain bola. Ini kan atas binaan Persib juga. Jadi ya kalau nggak jadi pemain bola mungkin jadi supporter Persib. Jadi memang sudah melekat lah. Jadi kalau ditanya ini kayak kemarin ditanya PSM atau Persib, jadi nggak bisa jawab. Oh iya, kalau itu jahat yang nanya, ya kan? Terus kalau misalnya ditanya mau pulang lagi ke Persib, nah, agak susah aku jawabnya. Ya. Tidak, itu inilah. Jadi udah, kalau orang Batak itu kan akhirnya kan dia akan meninggalkan orang tuanya. Jadi kalau emang kau udah sama nyonya, sama anak-anak di Makassar, nanti berkunjung ke rumah opungnya di Bandung, ya kan? Betul. Mau ketemu lagi keluarga yang lebih besar mungkin di Bengkulu, di Lampung, di Medan, ya kan? Nah, paling diplomatis lah jawabannya itu, ya kan? Yang penting udah label tim nasionalnya, ya kan? Jadi mau dimanapun, oh, itu si Ferdinand Sinaga itu, ya kan? Ini pertanyaan terakhir, Le. Kira-kira apa nih yang masih diinginkan saat ini sebagai pemain bola? Apa sudah, apalah kira-kira? Masih ada nggak yang mau diambil, mau diraih lagi? Kan timnas sudah, main di tim semua pulau di Indonesia sudah, sekarang udah berkeluarga sudah. Ini ada nggak, masih ada ambisi lagi nggak di sepak bola ini? Ambisi yang mungkin masih gregetan, gue harus begini nih. Ya, aku masih mau lah Bang. Sebelum aku memang masih lama lah pensiun. Masih lama. Tapi sebelum menutup karir haruslah aku untuk dapat satu gelar. Ingin dapat satu gelar lagi, juara. Waktu di Persib gelar ya? Juara. Ini makanya kemarin PSM gelar Piala Liga ya? Piala Indonesia. Keretindeng. Ya. Yang sebelumnya sempat IPL. Yang ya. Semen Padang. Ya betul. Ya. Dan itu kayaknya pas pakai baju apa itu keinginanmu itu, Le? Pakai baju jersey apa? Jersey Hala Kita lah. Oke. Karena kan aku sudah bawa dari Padang sudah, di Jawa sudah, di Sulawesi sudah. Ya pengen lah bawa kampung sendiri mau juara. Betul. Mudah-mudahan nanti bisa main sama Rico. Itu sudah. Dia di kanan. Iya. Ya kan? Dia di kanan, Sinaga di depan, ya kan? Itu dia. Bilang Rico jangan umpan ke asing terus gitu. Lokal. Tapi kau ngeliat Rico gimana, Le? Bangga gak kau? Bangga lah, bangga. Hah? Bangga sekali. Ya, benar. Betul. Bangga sekali aku lihat Rico. Karena tapi memang tim besar itu selalu ada orang Bataknya. Gitu ya? Masa sih? Rico main tim besar Jakarta. Iya. Gozali Siregar main di Bandung. Oh iya, ada Gozali. Jangan lupa. Gozali Siregar. Udah lebih ini dia kayaknya lebih putra daerah sana. Banyak sekarang. Banyak ya? Banyak memang Siregar banyak. Randy Siregar, Gozali. Iya, bener ya. Bener juga Siregar banyak ya. Banyak. Iya. Oke, Le, kalau gitu terima kasih waktunya. Siap, Bang. Siap. Udah nggak kerasa loh, ini kita lumayan panjang. Maaf nih ganggu waktu Le nih, mungkin istirahat, mungkin apa, aku kan nggak tahu. Lagi mau jogging sprint ini. 200 meter. Ay, mantap. Pakai itu nggak? Pakai brand nggak? Enggak ya? Nggak ada yang nawarin ya. Bisa aja.
Lai Maulana Tenggodang, terima kasih banyak, sukses terus, ambisinya masih bisa terus, mudah-mudahan didapat, sehat terus. Amin. Sama keluarga, sama anak-anak, titip salam, ya, properti dan tanah makin dibanyakin. Amin. Amin. Mana tua-tua dibesarin, ya kan? Amin. Ya. Transparan, tidak pernah telat ke orang tua. Agak telat.